kita kembali lagi ya teman-teman di Ilena bersama aku Kebi. Dan aku Anda. Nah, hari ini kita akan membahas apa nih Kak? Kita bakal membahas mengenai coffee table nih, Yes. teman-teman yang udah ada di depan kita ya. Tapi Betul, kita salah satunya akan ini. benar salah satunya ini, dan kita akan membahas mulai dari A sampai Z-nya nih. Full ya, semua tentang coffee table. Benar. Gitu. Nah, nanti kita bakal bahas mulai dari cara menatanya sampai desainnya benar gitu. Dan nanti kita juga akan tunjukkan ya ke teman-teman sebenarnya di Ilena nih ada apa aja sih coffee table-nya kayak dan gitu. dari atau style atau desain mengusung desain apa aja sih? Betul. Nah, biasanya coffee table tuh kan diletakkan di ruang tamu ya Kak ya. Cuman tuh kadang teman-teman biasanya orang-orang Indonesia gitu kadang suka bingung kayak coffee table tuh apaan sih gitu. Sebetulnya tuh kata coffee table itu kan kalau di Indonesia secara langsung itu kan meja kopi gitu. Orang ngiranya kayak itu meja untuk bikin kopi. bener. Padahal bukan ya kayak. Bukan. Jadi tuh kayak silsilahnya, silsilahnya. asal usulnya karena itu kan meja biasanya tuh orang ngobrol sambil kopi gitu ya, makanya disebut coffee table gitu. Jadi karena mereka itu ngobrol sambil kopi gitu. Jadi makanya disebutnya meja kopi. Meja kopi. Untung nggak sambil makan nasi padang ya. Jadi meja nasi padang. Iya, meja nasi padang. Susah nanti teman-teman kepanjangan ya. Gitu. Jadi coffee table-nya adalah meja yang biasanya diletakkan di ruang tamu. Jadi kayak jadi apa ya? Senternya ruang tamu. Iya, gitu. benar. Teman-teman bisa pakai untuk mengobrol. Nah, itu bisa teman-teman gunakan coffee table. Berarti mungkin kalau di Indonesia lazimnya atau umumnya mungkin disebut dengan meja ruang tamu ya, meja ruang tamu atau betul. di ruang keluarga. Meja tamu. Iya benar. Meja tamu. Iya, pasti meja tamu kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau coffee table itu apa? Nah, singkatnya itu adalah meja tamu. Betul. Kita bakal bahas dulu nih Kak, dalam coffee table sebagai pusat aktivitas keluarga. Kenapa? Karena sebetulnya tuh coffee table ini nggak cuma bisa diletakkan di ruang tamu ya sebagai meja tamu, tapi dia juga bisa diletakkan di ruang keluarga. Nah, pasti di ruang keluarga itu pasti banyak banget dong kegiatannya. Atau apa aja sih yang hal-hal atau aktivitas yang bisa dilakukan di meja kopi atau coffee table ini? Pertamanya apa Kak? Yang pertama, teman-teman bisa nongkrong. Iya, pastinya ya. Nongkrong sambil ngopi-ngopi kayak yang tadi kita bilang. Benar. Coffee table ini adalah apa ya? Dia kayak tempat yang sempurna. Asik. Iya. Tempat yang sempurna untuk menikmati secangkir kopi. Hai April dikombinasikan sama sofa cocok gak sih Kak? Cocok banget Kak Hai April. Benar. Apalagi kalau coffee table ini diletakkan di ruang tamu. Iya. Biasanya ruang tamu tuh kan nggak jauh-jauh dari yang namanya sofa. Benar. Nah ini malah oke banget kalau sofa ini ada coffee table ya di tengah-tengahnya. Jadi sambil ada tamu atau kita kumpul keluarga gitu ya di ruang tamu, ini coffee table bisa untuk main bareng ngobrol menyuguhkan makanan juga oke banget. Nah, memang sebagai tujuan utamanya kenapa untuk meja kopi itu rendah, karena dia itu ya tujuannya itu untuk ngobrol teman-teman. Supaya jadi lebih intimate. Nah, makanya ini cocok banget apabila dipadu-padankan dengan sofa. Betul. Biasanya ketinggian sofanya pun dan coffee table-nya pun kadang sejajar untuk tempat dudukannya. Jadi itu nggak akan menghalangi pandangan satu sama lain ya. Atau kalau Kak April mau bisa banget menggunakan bean bag nih kayak kita juga. Bean bag atau bantal-bantal lesehan gitu ya Kak. Itu juga enak banget tuh Kak April. Jadi sebenarnya coffee table ini versatil banget, mau digunakan menggunakan sofa, menggunakan bean bag ataupun tadi itu bantalan duduk itu gampang banget untuk di mix and match-nya. Tergantung desain ruangannya ya. Kalau mau Japanese style mungkin bisa pakai lesehan-lesehan bantal kecil-kecil gitu. Tapi kalau Skandinavia mungkin pakai sofa atau kursi kayu itu juga oke banget tuh. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman lain yang kalau mau
ada yang mau ditanyakan lagi boleh Boleh banget banget. ya, langsung komen-komen aja. Nanti akan ada mimin kita Iya. di belakang kamera yang Yang akan siap membacakan. bacakan komentar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba mendengar suara gaib, nah itu adalah suara Mimin Kame gitu. Mimin kami. Iya, Mimin Kame. Nah, balik lagi ya Kak ya, tadi Iya. seperti yang kita udah bilang, coffee table itu yang pertama dia adalah tempat yang sempurna untuk Bener. kita ngobrol bareng. Iya. Karena seperti yang kawan udah bilang tadi ya, dia lebih apa ya, lebih intimate Intimate, aja kalau bener. ada di coffee table seperti Bener, itu, daripada bener. menggunakan meja-meja berukuran tinggi. Tinggi. Yang itu kayak kesannya menutupi, iya, menutupi dan pandangan. kayak jatuhnya ada formal-formalnya Iya, gitu, jadi bener, kayak bener, kurang bener. santai gitu. Iya, kurang Coffee santai. table tuh kayak jagonya Jagonya bersantai-santai. bersantai, soalnya itu karena dia rendah, jadi interface atau muka kalian tuh saling berpandangan Betul. loh, wah. Berpandang- Jadi berpandang- iya, pandangan. jadi nggak ada pembatasnya Betul. kayak gitu. Dan karena biasanya ukuran coffee table itu kan disesuaikan dengan ukuran ruangan juga, jadi tuh dia bisa sebagai pengisi ruangan, sekaligus sebagai yaitu bisa digunakan berbagai macam, mungkin Betul. tadi tempat meletakkan makanan ataupun tempat permainan nih, seperti yang kedua ini Kak, dia akan menjadi lokasi favorit sebagai board game. Board game, Nah, board game tuh apa aja? Biasanya tuh kartu remi lah, kartu Uno, catur, oh iya sih. Jenga. Sekarang kalau teman-teman suka Korea pasti tahu Jenga. Yang apa sih Kak, yang ditarik tuh? Enggak tahu. Gitu. Terus ada banyak banget deh permainan meja. Iya, board game gitu. Ini pasti bakal asik banget kalau mungkin kalian setelah pulang kerja, pulang beraktivitas, terus bisa ngobrol bareng keluarga seperti Nih itu. ada Kak Ayu Fitrianti ini menyapa kita. Halo. Di channel merah. Di mana? Kak, dari channel. Oh, Channel dari merah. channel merah. Halo Kayu. Kayu ya? Iya, Kak Ayu Fitrianti. Boleh komen-komen lagi nih Kak kalau misal ada yang mau ditanyakan atau Silakan mau banget. ngobrol bareng Iya. dari kolom komentar juga oke banget. Silakan. Silakan Kak Ayu. Yeay. Oke. Nah, itu bisa buat tempat untuk kita bermain-main. Benar. Selain untuk bermain, coffee table ini juga area yang tepat untuk belajar anak. Wah, gitu. bener sih. Karena yang namanya anak kecil ya, Iya. pasti coffee table ini nyaman banget karena kan Bener. biasanya dia duduk di bawah, Iya. terus gambar-gambar, Iya. nulis-nulis, jadi kayak nyaman aja gitu di coffee table. Dan mungkin kan karena masih kecil ya, jadi pasti ada butuh bimbingan orang tua juga, dan pasti memang lebih nyaman di ruang keluarga. Jadi apa ya, nggak terlalu serius kayak gitu, karena anak kan kadang sangat bosan ya kalau misal belajarnya di kamar seperti itu, tapi lebih santai aja apabila ya anak-anak kecil kayak gitu sambil belajar di ruang Nyapa keluarga. lagi katanya aku adiknya. Oh, Oh adiknya. halo, adiknya Kak Ayu ya. Halo, namanya siapa lo? Halo, nah, Lucu sekali. lucu banget. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa untuk bermain oke, Iya. belajar anak juga oke. Oke. Seperti itu. Nah, selain Lanjut itu, lagi. setelah mungkin nih tadi bermain ataupun belajar, ini juga menjadi tempat yang nyaman banget teman-teman untuk makan. Iya sih. Jadi Lesehan gitu. lesehan enak makan. banget. Nah, kalau mungkin di ruang tamu itu untuk menyuguhkan makanan. Panas Kalau katanya. di halo. Manis, selalu ada yang manis. Ini adiknya ya. Adanya Kayu, Vanes. Lucu banget. Nah, kalau di ruang keluarga, coffee table ini bisa banget menjadi tempat yang nyaman untuk makan. Jadi sambil nonton TV, terus iya sih. makan. Sambil nonton film juga ya, Film. sambil chill, sambil makan. Bener-bener itu asik banget sih, karena kan permukaannya juga luas ya. Iya. Jadi kalaupun ingin menaruh makanan pun juga enak gitu, Iya. nggak yang terbatas. sempit-sempit Iya, nggak banget. sempit banget kayak gitu, teman-teman. Nah, next lagi, Hmm. coffee table ini juga bisa digunakan sebagai penyimpanan barang-barang kecil. Benar. Karena zaman sekarang coffee table itu kan desainnya macam-macam banget ya Macam-macam Kak ya. banget. Sudah ada yang dilengkapi dengan penyimpanan Iya. kayak laci atau ataupun rak-rak kecil, iya, ataupun seperti itu. kabinet itu juga kadang ada. Iya, jadi teman-teman bisa gunakan juga untuk menyimpan barang-barang kecil nih, kayak Benar. misal remote TV, Remote TV, gitu. Kan remote biasanya AC. kan remote AC, ya pokoknya peremotan Peremotan. biar nggak hilang-hilang. Biasanya kita suka struggle ya kayak Iya. mau nonton TV kayak
Di mana? Mana? Di tetangga. Oh, Keselip di sofa. sofa. Itu sering banget sih biasanya kalau kayak gitu. Nah itu fungsinya coffee table juga. Jadi teman-teman bisa nih kalau misal lagi cari-cari coffee table, Benar. bisa pilih coffee table yang ada tempat penyimpanannya. nggak usah terlalu besar ataupun iya atau disesuaikan ya teman-teman yang nggak usah terlalu besar karena biasanya kan ya itu yang tersimpan di meja itu kan pasti terbatas juga jadi nggak menghilangkan sisi estetika juga kayak gitu. Oke, ini Kak Ayu Trianti tadi nyapa. Udah dulu ya Kak, dadah Kakak. Bye Vanes ya berarti ya. Bye Vanes, lucu banget. Gemes banget. Nah, lanjut lagi nih. Selain di sisi fungsionalnya, coffee table ini juga berfungsi sebagai sisi apa ya? Ada sisi dekoratifnya juga di ruang tamu. Jadi dia juga berfungsi nih untuk memberikan apa ya? Sisi-sisi estetika buat ruang tamu teman-teman seperti itu. Nah, yang pertama dia pastinya tuh kalau ada coffee table, pasti dia akan menonjolkan tema dari interior kita sendiri Kak. Kadang kan kita menggunakan berbagai macam furniture ya yang pasti ada di ruang tamu. Nah, karena dia ada di tengah, pasti dia akan menjadi centerpiece nih, di mana dia akan menjadi kayak muka utamanya dari interior dari suatu ruangan. Misal nih kayak di depan kita temanya kontemporer, meja coffee table kita, pasti itu akan menjadi muka utama dari ruangan kita atau kayak gitu. Jadi kalau misal nih Kak, aku pengen ruanganku nih kayak ada sentuhan-sentuhan klasiknya. Jadi aku memilih coffee table yang bertema klasik gitu, pilihan yang oke berarti. Pilihan yang oke. Biasanya kalau klasik coffee table-nya akan ada ukiran atau ada motifnya. Ataupun sekarang tuh Kak, tema-tema klasik kadang tuh dia juga modelnya tuh basic gitu loh Kak. Jadi beneran ya udah klasik atau lebih ke vintage kayaknya ya kalau yang jadi kayak lebih simple bener kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya dia juga bisa menjadi styling dari dekorasi ruangan juga ya. Nah karena biasanya tuh kita akan menyimpan dekorasi selain dari console table yang kemarin kita juga udah sempat sebutkan, itu juga bisa di coffee table. Oke, ini Kak Vanes ucapin terima kasih juga. Lucu banget Vanes. Bye Vanes. Nah, kira-kira apa aja sih Kak dekorasi yang biasanya diletakkan di coffee table nih? Vas bunga. Oh iya, vas bunga oke sih. Vas bunga atau lilin aromaterapi itu juga bisa, atau buku-buku favorit itu juga teman-teman bisa letakkan di coffee table. Walaupun mungkin nggak semuanya kali ya Kak, kalau buku pilih aja beberapa favorit. Betul. Atau yang lagi ongoing yang lagi dibaca gitu. Yang lagi dibaca kayak gitu, bisa banget teman-teman ya udah letakkan aja di coffee table daripada nanti kepindah-pindah kayak gitu. Yang penting teman-teman sesuaikan aja dekorasinya sama coffee table-nya dari segi ukuran dan desainnya. Karena kan coffee table ini beda ya sama console table. Kalau console table itu dia memang meja yang untuk meletakkan dekorasi. Tapi kalau coffee table itu kan dia fungsinya untuk versatile sih, untuk belajar, tapi bekerja, dia lebih fungsional ya Kak ya dibandingkan dekorasi daripada dekoratifnya. Jadi teman-teman bisa letakkan dekorasi-dekorasi yang emang nggak terlalu penuh, nggak terlalu penuh gitu, yang simple tapi tetap eye catching. Contohnya ada teko dan ada gelas di sini. Ini simple banget dan cocok juga ya untuk tema coffee table gitu. Ini siapa tahu isinya kopi, ternyata tea table. Ternyata isinya teh. Kayak gitu. Next lagi Kak. Nah tadi ya, jadi dekorasi. Nah untuk menjaga dekorasinya itu terlihat lebih rapi, teman-teman bisa menggunakan tray atau nampan. Nampan ini bukan nampan yang buat menyuguhkan makanan ya, tapi nama-nama hiasan. Iya, nama-nama hiasan atau dekorasi. Nah, biasanya nama-nama ini tuh sekarang ada dalam berbagai ukuran, Kak. Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau mungkin coffee table kalian ukurannya besar, teman-teman bisa menggunakan tray yang besar. Kalau teman-teman ingin menjaga dia terlihat lebih rapi, ada di tengah,
teman-teman bisa menggunakan tray yang lebih simple dan lebih kecil. Biasanya nanti kita jadiin satu tuh Kak, ada lilin, kemudian ada wadah kecil, iya ada wadah kecil, vas bunga kecil. Nah nanti teman-teman bisa meletakkan remote kalian di situ, jadi kelihatan lebih rapi. Ya. Hanya ada di tengah. Jadi gitu. kayak ceritanya si tray ini tuh kayak ala-ala organizer. Benar-benar ala-ala organizer tapi dengan sisi lebih estetik. Bener. Nah sekarang pun Kak ternyata fun fact-nya tray itu ada dalam berbagai bahan loh. Oh, dan bentuk juga kan? Iya benar. Bentuknya Macam-macam. Kalau dulu kita berpikir tray kan hanya bentuknya ya udah persegi panjang gitu yang kan. dari apa sih, seng atau besi? Iya, gitu seng ya. atau besi itu wah itu klasik banget. Iya itu klasik banget. Kalau sekarang tuh dia pakai kayu ataupun batu-batuan. Nah biasanya kalau yang dari batu-batuan memang dia fungsinya hanya sebagai dekorasi aja kayak gitu. Menarik banget sih. Iya sih, jadi kita bisa sesuaikan juga sama tema coffee table, sama tema ruangan juga. Bener kayak gitu. Atau kalau misal nih mejanya warnanya yaudah warna kayu aja, teman-teman bisa menggunakan tray yang berwarna sesuai dengan dinding ruangan. Oh, itu kayaknya juga menarik sih Kak. Jadi kayak kelihatan apa ya, antara satu dekorasi sama dekorasi yang lain dan sama ruangan tuh kayak terkonek gitu ya, karena warnanya sama. Walaupun yaudah hanya dengan piece-piece yang kecil aja kayak traynya ataupun gelasnya ataupun dekorasi-dekorasi kecilnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga tips juga buat teman-teman kalau lagi cari dekorasi-dekorasi ruangan dan teman-teman mungkin bingung ya warna apa sih yang cocok gitu ya. Nah, patokan utamanya teman-teman bisa lihat dindingnya warna apa nih? Soalnya itu yang paling mendominasi ya Kak ya. Selain dari furniturnya pasti dinding itu juga mendominasi. Nah ya itu tadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan paling nggak dekorasinya ya disamain dahulu dengan warna dinding gitu. Atau yang satu shade gitu ya sama dinding teman-teman. Atau turunan warnanya. Mungkin dindingnya warna abu bisa dekorasinya warna hitam, warna putih, abu muda ya. Wah, seru sih. Milih-milih dekorasi. Menyenangkan. Buka. Nah, next lagi teman-teman juga bisa menambahkan tanaman kecil nih. Jadi kayak apa ya, tanaman yang kecil kayak monstera yang kecil, atau kaktus juga. Jadi kayak lebih memberikan kesan apa ya, nature alamnya di dalam ruangan teman-teman. Rasa lebih bernafas aja nggak sih Kak kalau ada tanaman? Iya. Rasanya lebih apa ya? Lebih seger aja juga matanya kan kalau ada hijau-hijau gitu di dalam ruangan. Jadi bukan hanya ada di pojok-pojok ruangan, itu ya teman-teman yang bisa taruh di satu kecil aja di coffee table tuh udah oke banget kayak gitu. Udah terasa lebih hidup ruangannya. Gitu. Nah, next lagi teman-teman juga bisa pilih coffee table dengan detail yang menarik. Jadi kalau misal nih teman-teman mau menjadikan coffee table ini sebagai statement piece gitu ya di dalam ruangan teman-teman bisa pilih coffee table yang ada apa ya, seperti sesuatu yang unik. Ya, sesuatu yang unik. Misal ukiran-ukiran atau bentuk-bentuk yang lucu yang unik gitu ya. Kalau misal coffee table, karena kan orang kan beda-beda. Ada juga yang pengen statement piece di ruang tamunya dia itu buffet TV, misal, atau sofanya, atau konsol table-nya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau misal coffee table nih yang mau jadi statement piece, karena coffee table adalah pilihan yang tepat. Iya, soalnya biasanya dia memang ada di tengah-tengah ya. Statement piece menjadi centerpiece juga. Statement piece dan centerpiece di ruangan teman-teman. Jadi ya itu, teman-teman bisa pilih yang ada aksennya seperti ini nih. Nah, seperti yang kita pakai sekarang. Iya, di table Orca itu dia ada aksennya. Mungkin kalau di teman-teman bisa kelihatan dari atasnya ya. Jadi kita kayak bentuknya tuh sebenarnya bisanya simple ya. Tapi ada aksennya yaitu ada di bagian samping kayak gitu. Di sisi sampingnya tuh ada aksennya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat dari jauh dia bakal kelihatan ada sesuatu yang unik nih. Dan aksennya tuh timbul gitu. Benar. Lebih eye catching juga. Iya, terlihat lebih eye catching kayak gitu teman-teman. Nah, kita udah bahas nih coffee table secara fungsi dan secara desain elemen dekorasi. Terus apa lagi sih poin plus dari si coffee table ini? Nah, apa nih Kak? Coffee
coffee table itu dia bisa jadi penyimpanan, ya, tempat penyimpanan teman-teman gitu. Tempat penyimpanannya kayak gimana gitu. Teman-teman bisa pilih nih meja, karena sekarang coffee table itu desainnya super macam-macam banget gitu. Dan sekarang udah banyak banget yang dilengkapi dengan kompartmen aku bilang kompartmen jadi kopi. Kompartmen dan laci-laci seperti itu. Dan ada juga yang model-modelnya tuh kayak tersembunyi gitu ya, jadi kayak hidden compartment gitu. Kalau misal teman-teman mau simpan barang-barang yang lebih privacy lebih rahasia gitu, jadi ada didukung lah coffee table ini mendukung penyimpanan itu. Biasanya kalau kayak gitu kompartemen yang tersembunyi itu dia bentuk handle-nya tuh groove Kak, atau jadi yang menonjol yang nggak menonjol, jadi kayak orang mengira itu adalah badan dari si meja kopi, tapi ternyata dia itu adalah laci atau tempat penyimpanan. Ya sekarang lagi ini ya, lagi nge-vibes banget ya, penyimpanan yang hidden gitu. Ataupun tanpa handle. Memang sengaja dibuat tanpa handle supaya lebih samar atau bahkan terlihat lebih rapi teman-teman. Kadang kalau terlihat banget lacinya atau apa ya, misalnya handle-nya tuh kan macam-macam ya Kak. Kalau handle-nya terlalu riuh, kadang tuh dia nggak sesuai juga dengan berbagai macam dekorasi yang ada. Jadi terkadang sekarang itu handle-nya entah itu dia simple ataupun dia bahkan groove handle, jadi dia tersembunyi kayak menyatu gitu. Sama apa ya, pintu lacinya, jadi nggak kelihatan kayak gitu. Nah selain tadi nih Kak, kalau Kakak kan mencari yang ada lacinya, teman-teman juga bisa menggunakan rak ataupun kolong yang ada di bagian coffee table itu dengan menambahkan itu Kak, apa ya namanya, kayak rak untuk tempat rak-rakan, jadi kayak organizer benar-benar yang bisa ditarik dan dimasukkan kembali. Nah biasanya tuh untuk menyimpan buku ataupun majalah, ataupun kalau sekarang mungkin banyak banget kayak kaset-kaset permainan. Yang board game itu itu juga bisa disimpan menggunakan itu rak ataupun kolong dari si coffee table seperti itu. Nah selain rak atau organizer itu, teman-teman juga bisa menambahkan keranjang. Benar. Jadi kayak apa ya, kalau organizer itu kan dia lebih terbuka. Lebih terbuka. Kalau keranjang tuh dia lebih tinggi biasanya. Lebih tinggi seperti itu. Lebih jadi tinggi, terus ada biasanya tuh ada handle-nya yang bisa dimasukin tangan itu. Gitu. Jadi untuk penyimpanan ini sebenarnya ada banyak banget pilihan yang teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih keranjang atau organizer, karena dia fungsinya sebenarnya sama untuk tempat penyimpanan gitu. Tinggal teman-teman mau simpan apa ya. Kalau misal teman-teman mau menyimpan barang-barang kayak misal mainan yang lebih gede atau mungkin selimut-selimut kecil, bantal-bantal kecil, teman-teman bisa pakai keranjang. Tapi kalau misal barang-barangnya kecil, misal buku teman-teman bisa pakai rak atau organizer. Jadi lebih langsung kelihatan gitu ya Kak ya, kayak gitu. Nah selain tadi menggunakan laci, rak, nah teman-teman juga bisa menggunakan meja atau coffee table yang bisa dilipat. Jadi kalau bisa dilipat juga, ada yang bisa dilipat ya? Ada Kak. Jadi mungkin ini ukurannya nggak terlalu besar, dan untuk ruangannya nggak terlalu besar juga nih. Iya sih. Jadi kaki-kakinya paling yang bisa dilipat. Kalau misal ruangannya kecil, terus coffee table yang gede itu kan makan tempat juga. Makan tempat. Jadi mungkin si ruangan keluarga ini digunakan juga untuk hal yang lain, makanya dia menggunakan meja atau coffee table yang bisa dilipat. Nah kadang tuh yang udah ada kakinya bisa dilepat itu lebih menyenangkan sih Kak, karena nanti dia bisa diberdirikan kemudian disimpan atau menjadi pembatas ruangan juga. Jadi itu tergantung lagi sesuai dengan kebutuhan dari ruang keluarga yang bakal kita pakai nih, kayak gitu. Menyenangkan sih ya coffee table-nya, jadi bisa dilipat-lipat. Selama ini aku mikirnya tuh kalau meja yang dilipat tuh kayak meja, tau gak sih Kak, meja anak kecil buat mewarnai. Itu yang waktu kita lomba mewarnai waktu kecil gak sih? Pakai meja lipat. Bener. Kalau nggak meja di stand gitu yang gede banget yang dilipat kakinya. Tapi ternyata coffee table itu juga ada modelnya dilipat. Ada. Aku pernah lihat sih tuh kayak dari
Korea sih waktu itu karena lihat di drama. Tapi ya mungkin ya, maksudnya mungkin itu juga diadaptasi juga dengan apa ya, dengan budaya masing-masing. Kalau di Jepang dan Korea mungkin kan ruangan atau rumah mereka kan kecil-kecil, jadi mereka membutuhkan coffee table yang bisa dilipat. Tapi kalau memang di Eropa itu kan biasanya memang ruangannya besar. Iya sih, lebih besar. Jadi pasti coffee table-nya pun ya yang sudah paten seperti itu, yang sudah besar kayak gitu untuk ya menampung seluruh kegiatan rumah juga kayak gitu. Nah selain itu nih kakak, dia juga bisa menjadi tempat penyimpanan barang sementara. Kenapa? Nah biasanya kan si coffee table ini diletakkan di ruang tamu atau di ruang keluarga, di mana ini bisa berfungsi apabila tamu ataupun saudara datang, pasti bawa tas dong. Oh iya sih. Ya, bawa oleh-oleh juga. Itu yang ditunggu sih. Ini kami tunggu. Jadi daripada tasnya ini berantakan ya kak ya, nah ditaruh sementara di coffee table. Iya, ataupun di bawah dari coffee table. Biasanya kan ada rak, ada kolong. Nah itu pasti akan bisa tuh menyimpan barang-barang mereka secara ya sementara aja. Setelah mereka pulang kan coffee table-nya dibawa lo enggak ya? Jangan. Tasnya aja dibawa, coffee table-nya dibawa, kita bingung. Beli lagi. Bingung nggak sih? Bawanya gimana? Capek banget. Kayak gitu teman-teman. Nah next lagi nih, ngomong-ngomong soal coffee table, ini kan kita kan tinggal di Indonesia ya. Benar. Nah, coffee table apa sih? Coffee table yang seperti apa yang cocok untuk kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia? Karena kan setiap negara itu kan punya kebiasaannya masing-masing ya kak ya, termasuk dalam menggunakan si coffee table ini. Nah di Indonesia ada banyak kebiasaan sehari-hari yang bisa apa ya dilakukan di coffee table. Gitu. Apa aja? Yang pertama itu untuk menjamu tamu. Iya, itu udah paling sering sih, udah paling sering gitu, karena yang orang Indonesia itu kan terkenal sama ramahnya ya. Benar. Ada tamu datang, silakan masuk. Mau makan apa? Langsung dimasakin. Kopi, teh. Langsung ya kak ya, langsung dikeluarin semuanya. Jadi restoran. Padahal tamunya cuma satu ya. Ini memang kebiasaan orang Indonesia banget, sangat ramah dan sangat welcome banget sama. Begitu pula ayo nih bawa. Bawa sekalian. Makanannya bawa, mejanya bawa. Oke, aku akan datang tiap hari. Nah, karena orang Indonesia itu tadi ya ramah, dia welcome banget sama tamu. Jadi coffee table ini jadi apa ya? Tempat utama untuk yang tepat menjamu tamu ya kak ya. Menjamu tamu gitu. Makanya ruang tamu yang ada di Indonesia itu biasanya ada mejanya. Benar, gitu. banyak. Cuman mungkin orang-orang Indonesia agak asing sama nama coffee table karena biasanya menyebutnya meja tamu. Meja tamu. Atau itu loh taruh di meja. Meja yang di depan. Itu coffee table. Coffee table. Kalau nggak mikirnya meja depan teras bukan, itu yang di ruang tamu. Yang di ruang tamu. Nah, kebiasaan selanjutnya nih teman-teman, orang Indonesia tuh suka banget sama lesehan. Bener banget lagi. Contohnya kita. Jadi itulah kenapa meja tamu tuh atau coffee table itu masih menjadi sesuatu yang apa ya, poin banget lah di dalam sebuah rumah, karena dia itu tadi karena ukurannya rendah dan mereka kita itu suka banget dengan duduk lesehan. Jadi dengan tingginya nggak begitu tinggi tuh dia lebih nyaman. Iya, kalau terlalu tinggi nanti kayak gimana? Gitu sama. Gimana? Halo, Kak siapa? Halo Kak Fadil. Fadil Jaidi. Fadil Jaidi. Ya aku yang halo. Syok. Langsung dudukan. Boleh banget nih kak. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau mau ngobrol-ngobrol sama kita juga boleh banget lewat kolom komentar. Iya. Gitu. Next lagi nih, orang Indonesia tuh identik sama apa lagi sih kak? Gitu. Orang Indonesia identik sama apa ya? Suka dekorasi-dekorasi yang display budaya kan? Iya betul. Dan suka mengoleksi sih kebanyakan. Oh iya benar-benar koleksi. Ada beberapa orang ya, tipe-tipe orang yang suka mengoleksi barang-barang dekorasi-dekorasi, apalagi yang menjunjung kearifan lokal gitu ya, misal keris. Bukan. Iya sih, ada tipe-tipe orang apalagi biasanya tuh yang apa ya, maksudnya
50 ke atas. Oh iya, benar. Yang udah menginjak usia-usia Usia sudah biasanya suka mengoleksi. Sebenarnya kalau aku sih juga suka sih mengoleksi, cuman labu koleksinya iya lebih ke labu atau dino kuning. Jadi itu bisa menjadi tempat memamerkan koleksi kita ya, Tapi Kak? pasti kita punya lah satu barang yang kita tuh ngerasa kayak orang harus tahu aku punya ini. Mobil Porsche. Nggak cukup. Nggak cukup ya, Kalau Kak? kita ini nggak cukup. Bisa kalau ukurannya kecil. Miniatur. Gitu. Nah, coffee table ini juga bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman ceritanya pajang atau flexing gitu. Flexing. Barang-barang yang jadi apa ya, keunggulan, favorit teman-teman. Oh, kok kamu kehormatan? Pada kehormatan. Apa ya? Bendera merah putih sih teman-teman. Benda kehormatan gitu kan. Ya benar sih, tadi kayak batik, mungkin batik yang langka, misal motifnya tuh udah jarang banget diproduksi. Ada tuh, kalau sekarang mungkin yang paling lazim itu kan batiknya capan ya kayak. Mungkin batik cetak. Nah, mungkin teman-teman ada nih mungkin kayak tekonya kah ataupun cangkirnya kah, itu yang menggunakan batik tulis atau batik yang masih ditulis dengan gitu, yang pakai apa sih, cairan panas itu ya. Lilin, Kak. Canting Ya. Itu isinya lilin, Kak. Iya, isinya lilin. Isinya lilin, Kak. Dicanting gitu. Iya, pakai canting kayak gitu. Atau ya apa ya? Tadi mungkin keris-keris mini kayak, kalau mungkin temanya itu tradisional, jadi rumahnya rumah joglo, terus coffee table-nya ukiran. Ini cocok banget sih. Cocok banget sih. Dekorasi iya. Gitu. Tiba-tiba aku sudah bisa mencium bau melati karena bukan maksudnya kan biasanya identiknya kayak gitu nggak sih kalau rumah-rumah. Iya sih. Iya. Rumah yang joglo joglo gitu kan, bau pandan, ya nggak sih. Menarik. Oke, next. Nah, ini juga bisa banget teman-teman untuk menjadi meja yang praktis untuk memberikan hidangan. Nah, biasanya tuh kalau lagi ada acara di rumah, entah itu mungkin dari yang kecil dulu lah ya, ulang tahun, terus syukuran, mungkin lamaran yang simple aja dalam keluarga, itu pasti dia akan meletakkan hidangan tradisional mereka itu di meja kopi atau meja tamu. Biasanya jajanan pasar, mereka akan meletakkan jajanan pasar, kemudian tumpeng kayak gitu. Biasanya syukuran tuh nggak jauh-jauh dari tumpeng. Tumpeng sih kalau orang Indonesia ya, itu pasti tumpeng sama apa ya, Kak? Iya sih, tumpeng sih sama ayam. Kalau sekarang karena ini udah masuk bulan Desember, biasanya Natal benar. Biasanya pakainya roti-roti kering, putri salju itu kayaknya ada di semua acara besarnya. Lebaran juga ada. Lebaran ada, nanti perayaan agama lain juga ada. Ini dari Kak Vanes lagi nih, kunjung kembali. Pinter banget sih, Kak. Vanes juga pinter kok. Jadi malu ya. Jadi malu. Vanes juga pinter. Lucu banget. Lucu banget. Vanes kelas berapa? Vanes kelas berapa, Vanes? Penasaran. Oke, next lagi selain itu teman-teman kalau misal pengen coffee table-nya ini lebih lebih eye catching mungkin ya, teman-teman bisa padankan coffee table ini dengan karpet. Nah, biasanya karpetnya pun menyesuaikan ya, Kak, ya dengan ruangan dan coffee table-nya. Betul, bisa juga kalau misal nih kayak yang tema rumah yang tadi Kawanda bilang, yang rumah-rumah joglo kayak gitu, teman-teman bisa pakai karpet-karpet yang ada motif-motif songketnya, keren banget tenunnya, seperti itu. Itu pasti menyenangkan banget sih. Ini dari Kak Vanes lagi, kelas 2, Kak. Cantik lagi. Lucu banget. Tapi juga cantik. Iya, Vanes lucu banget kelas 2. Ini umur 8. Umur 8. 8 tuh kayak ponakanku. Sama. Jadi kelihatan gitu. Iya. Lucu banget Vanes.
kelas 2 SD. Ini hari apa sih ya? Hari Jumat. Terus Oh, sekolah, udah kan? pulang. Oh, udah pulang mungkin ya, ya. mungkin ya. Kelas Atau 2 biasanya. atau berangkat siang. Oh, berangkat siang. Iya sih, dua kemungkinan Iya. itu ya. Antara dia pulang atau berangkat siang. Nih itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan motif songket ataupun anyaman ya Kak ya. Anyaman juga oke banget sih. Jadi karpet-karpet yang apa ya, dari rotan-rotan gitu ya Kak ya. Yang Biasanya kalau di Indonesia masih pakai rotan sih Kak, ataupun ya tadi itu yang pakai motif songket kayak gitu, motif tribal. Oh iya, benar-benar. Kayak gitu. Nah kayaknya segitu dulu teman-teman dari kita ya untuk segmen pertama. Nanti di segmen kedua kita bakal ngobrol lagi, membahas lagi mengenai coffee table. Sambil kita ngapain nih Kak? Kita tunjukin ada apa aja sih model-model coffee table yang ada di Benar. Lena gitu. Karena kita punya berbagai macam desain dan Iya. siapa tahu ada nih yang cocok sama teman-teman gitu. Iya. Jadi nanti di segmen kedua kita akan ngobrol lagi sama teman-teman sambil kita tunjukkan. Berjalan-jalan. Ya, kita berjalan-jalan sambil teman-teman lihat juga ada coffee Apa aja table sih? apa aja gitu di Elena. Oke, sampai ketemu di segmen kedua. Kita ketemu sesaat lagi. Bye. Ketemu lagi bareng kita di segmen kedua nih. Benar. Nah, di segmen kedua kita akan bahas apa sih, Kak? Kita bakal bahas pertama nih Kak, cara menciptakan suasana nyaman menggunakan coffee table. Oke. Atau kayak istilahnya mendekor nih Kak. Nah nanti di selanjutnya kita juga akan membahas mengenai gaya-gaya atau konsep-konsep dari desain-desain ya. desain-desain dari meja kopi atau coffee Oke. table. Nah, langsung aja nih biar teman-teman nunggunya nggak kelamaan Lamaan. juga ya. Kita akan bahas mulai dari yang pertama tadi, coffee table untuk menciptakan suasana yang nyaman. Bener. Jadi gimana sih caranya supaya coffee table ini bisa memberikan apa ya, sentuhan yang nyaman. Yang cozy di ruangan teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa tambahkan lilin aromaterapi. Benar. Karena apa ya, bau lilin aromaterapi itu kayak Emang bikin menenangkan nggak sih Kak? Bener-bener gitu. Nah, selain cantik, biasanya kan lilin-lilin aromaterapi gitu kan memang bentuknya cantik-cantik Iya, ya, unik-unik gitu. Aroma yang dihasilkan pun juga bisa menciptakan suasana yang rileks gitu di dalam ruangan itu. Nah itu juga bisa mempertegas lagi sih Kak, kayak konsep dari ruangan juga. Misal nih teman-teman ingin ruangannya modern, sekarang tuh ada banyak banget bau-bau yang dia tuh mencerminkan ya yang kekinian banget Iya, Kak. kayak kopi gitu. Iya kopi atau ocean gitu juga baunya tuh modern banget kayak gitu. Tapi kalau rumahnya ingin berkonsep lebih tradisional atau homey alami, teman-teman bisa menggunakan bau-bau yang alami seperti jasmine, lavender atau tadi pandan, kayak gitu. Menyenangkan dan ya pakai lilin aromaterapi. Nah selain itu, selain menggunakan lilin aromaterapi, kita juga bisa menggunakan runner ataupun penutup meja sebagai taplak meja sebagai hiasan atau dekorasi tambahan dari coffee table. Biasanya tuh kalau teman-teman mungkin coffee table-nya tuh modelnya simpel, sederhana, teman-teman ingin meletakkannya sebagai centerpiece tapi kayaknya kurang simpel pop ya, kurang wah dikit Nah teman-teman bisa menggunakan runner. Nah runner ini lagi-lagi nanti disesuaikan lagi dengan konsep ruangan. Kalau teman-teman ruangannya ingin terlihat modern, bisa pakai runner yang berwarna silver atau gold untuk menciptakan suasana yang mewah, atau motif tribal ya Kak ya. Kalau misal dia simple atau tradisional, teman-teman bisa pilih warna-warna yang lebih netral atau warna-warna yang apa ya, mengusung kesan alam gitu. Contohnya apa nih Kak? Kalau netral, teman-teman bisa pilih warna-warna kayak coklat, coklat atau beige, beige, abu-abu gitu. Kalau mungkin mau kasih sentuhan alam, teman-teman bisa pakai warna-warna yang lebih berani, yang lebih terang gitu ya, misal biru, atau hijau, kuning, seperti itu. Marun juga oke. Gitu. Karena selain dia berfungsi untuk sebagai dekorasi, taplak atau runner ini juga bisa jadi pelindung meja sih. Terutama kalau kita lagi kedatangan tamu yang tamunya itu mungkin punya anak gitu ya. Sore. Ceplas. Minum ceplas. Jatuh. At least mejanya tuh nggak
langsung terkena roda seperti ya. itu. Dan lebih mudah dibersihkan ya Kak, karena nggak terkena debu. Apalagi untuk meja-meja yang dia memang masih menggunakan kayu-kayu alami seperti yang kita gunakan. Kita kan menggunakan veneer jati ya teman-teman, dimana dia bertekstur. Nah pasti kalau teman-teman tidak menggunakan taplak atau runner itu pasti kan banyak debu yang mungkin masuk ke teksturnya atau ke apa ya, uratnya teman-teman, dan itu akan lebih susah dibersihkan apabila kita tidak rutin ya untuk membersihkan meja. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu sebagai pelindung juga. Jadi biar lebih gampang untuk dibersihkan. Betul sekali. Nah, selanjutnya Kak. Selanjutnya teman-teman juga bisa letakkan koleksi foto teman-teman nih. Bisa foto keluarga atau mungkin foto pribadi, foto diri juga bisa, atau mungkin foto apa ya, orang-orang kesayangan teman-teman, sahabat, teman-teman, seperti itu juga bisa teman-teman gunakan sebagai dekorasi di coffee table. Bener. Atau hobi mungkin Kak. Hobi juga bisa ya. Misal ya kalau aku suka fotografer kayak gitu. Hasil fotonya itu juga kayak menarik sih. Apalagi kalau coffee table ini ya jadi centerpiece dan statement piece kalian juga seperti itu. Dekorasi-dekorasi seperti foto-foto itu kayak menambah apa ya, kesan personalnya tuh dapat sih. Karena kan itu ada memorinya ya di dalam foto itu. Jadi kayak itu menunjukkan ini rumah kita banget gitu. Ini rumah kita banget. Kadang kalau teman-teman mungkin ngerasa, Kak tapi kan coffee table ukurannya nggak terlalu besar ya, nanti apabila diletakkan di sini cukup nggak? Tapi teman-teman bisa menggunakan frame yang dia bentuknya carousel Kak. Yang bisa diputar. Oh iya, itu cakep banget. Itu sekalian buat itu oke banget buat dekorasi. Jadi banyak banget yang ada bisa ditampung sekaligus ya itu bisa menjadi dekorasi. Selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan bantal nih kalau teman-teman suka lesehan macam kita. Iya sih, macam kita. Beanbag, bantal, selimut, tidur malah. Nah kalau teman-teman sering menambahkan bantal itu mereka pasti bakal senang banget teman-teman dan lebih nyaman. Dari Kak Febrina. Halo. Tanya, hai, jualan apa? Halo Kak Febrina. Hari ini kita lagi ngobrolin tentang coffee table nah, nih Kak. Buat Kak jualan apa ya gitu ya? Bertanya lagi ngapain atau gimana Kak? Jualan apa? Oh iya. Jualan apa? Halo Kak Febri, kalau Kak Febri penasaran nih, kita jualan apa? Kita menjual furniture Kak. Kita banyak banget nih furniture yang ada di dari coffee table, console table. Kita juga ada rak buku, dresser, kita juga mempunyai berbagai macam bed. Terus side table juga buat teman-teman yang ngerti side table itu apa sih? Itu meja nakas teman-teman. Atau meja samping gitu. Nah kalau teman-teman penasaran, itu apa aja sih Kak dan di mana aku bisa lihatnya? Nah Kak Febri bisa banget atau teman-teman bisa banget untuk langsung cek link description kita ya. Di situ akan kita masukkan mulai dari website kita, kemudian e-commerce kita. Jadi boleh banget nih nanti Kak Febri bisa bisa mampir nih ke toko kita seperti itu. Ada lagi nih dari Kak Zafira. Halo, semoga berkah. Iya, terima kasih. Kak Zafira. Terima kasih Kak Zafira. Semoga bermanfaat juga ya apa yang kita omongin kayak gitu atau kita bicarakan. Semoga bisa jadi salah satu insight buat teman-teman kayak gitu. Selain ke e-commerce dan ke website, teman-teman juga bisa mampir-mampir ke sosial media kita juga atau ya. ke konten kita yang ada di channel merah, channel channel hitam bisa banget. Teman-teman nanti juga bisa mampir di situ. Ada banyak banget teman-teman, sebenarnya kita tuh sering banget ngadain podcast ya kayak di situ kita udah ada berbagai macam topik yang kita bahas, mulai dari cara merawat furniture, kemudian sejarah dari furniture, macam furniture, cara penataan juga. Coba tahu bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya Kak ya. Ini kalau teman-teman kepo apa aja sih platformnya, teman-teman tinggal ketik aja Ilena Furniture. Karena semua platform kita namanya sama. Teman-teman, Ilena Furniture. Jadi dari kolom pencarian ya, langsung aja ketik Ilena Furniture teman-teman. Seperti itu. Oke, ini Kak Zafira komen lagi. Semoga lancar dan sehat ya. Terima kasih Kak Zafira. Terima
kasih Kak Sandra. Sehat-sehat juga. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Kak ya. Terima kasih atas doanya. Oke, lanjut lagi nih Kak. Sampai mana tadi kita? Tadi sampai bantal. Sampai bantal ya teman-teman. Sampai mana? Jadi sampai bantal nih. Jadi kalau teman-teman suka banget lesehan nih seperti kita, atau suka duduk di beanbag, nah itu pasti bakal nyaman banget kalau pun kita memeluk ataupun duduk di bantal, dia pasti lebih nyaman. Ya. Nah karena Coffeetable ini juga salah satu fungsinya itu untuk merekatkan keluarga ya, karena diletakkan di ruang keluarga pasti salah satu poin pentingnya itu adalah untuk membuat nyaman. Betul. Apalagi kayak aku nih, kayak kita yang kalau nempel yang empuk dikit Empuk tuh kayak langsung meleot ya. Jadi butuh sesuatu bantal untuk dipeluk nah. Nah, selain bantal, teman-teman juga harus banget nih memberikan pencahayaan yang tepat. Gitu. Jadi biasanya ruang tamu itu kan macam-macam ya pencahayaannya. Ada rumah yang menggunakan lampu putih untuk ruang tamunya, ada juga yang lampunya itu memang didesain nggak terlalu terang karena pakai lampu alami, cahaya alami atau dari matahari bukaan seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa meletakkan lampu di dekat coffee table. Lampunya ini macam-macam. Teman-teman bisa taruhnya di atas coffee table atau yang modelnya standing lamp gitu loh. Standing lamp teman-teman letakkan di dekat coffee table seperti itu. Apalagi untuk ruangan juga ya, kalau misalnya terlalu kesorot juga kayak nggak asik kan ya. Jadi mungkin selain ada lampu-lampu ruangan ya hanya ada satu lampu meja aja. Jadi nggak terlalu kesorot ke bawah. Tiba-tiba dari atas ada chandelier tinggi banget gitu, kayak apa ini kayak gitu kan. Berasa konser. Iya, berasa konser kayak gitu. Makanya mungkin pencahayaannya atau lampu-lampu yang digunakan pun ya yang sesuai atau yang tidak terlalu besar seperti itu. Gitu Kak. Nah, selanjutnya tadi kalau kita udah membahas bagaimana cara membuat coffee table sebagai tempat yang nyaman, kita bakal membahas tren-tren mengenai coffee table. Tren-tren desain. Tren-tren desain coffee table yang ada di Indonesia kayak gitu. Yang pertama, teman-teman, yaitu meja dengan kombinasi material. Yang dimaksud dengan kombinasi material itu apa sih Kak? Jadi penggunaan antara dua material yang berbeda seperti kayu dan besi. Nah, itu menciptakan desain atau konsep atau ya desain yang berbeda-beda. Jadi kalau menggunakan kayu dan besi biasanya tuh terasa banget nuansa modern dan industrialnya nih Kak. Benar sih. Kayak gitu. Ataupun penggunaan meja kayu dengan kaca. Jadi betul. ada mozaik-mozaiknya atau ada kolasenya, itu lucu banget sih teman-teman. Seperti itu lagi ngetren banget sih, apalagi yang kombinasi gitu ya, kayu dan besi itu lagi tren banget karena orang tuh pengen banget kaki-kaki dari coffee table mereka tuh kuat kayak gitu. Jadi mereka biasanya untuk membuat coffee table itu kuat yaitu menggunakan besi dan supaya terlihat lebih modern juga nggak sih kalau menggunakan besi ya. Seperti itu. Selanjutnya Kak, apa lagi nih Kak? Selanjutnya nih, tren yang berikutnya ini juga lagi up banget, itu adalah gaya Japandi teman-teman. Jadi gaya Japandi itu apa sih? Gaya Japandi itu kayak ala Skandinavian gitu. Jadi Japanese Skandinavian ya. Betul. Jadi yang disorot itu adalah desainnya sederhana. Benar. Warnanya natural, terus kaki-kakinya itu ramping seperti itu. Jadi dia memberikan kesan yang lebih sederhana sih. Itu gaya Japandi. Jadi buat teman-teman yang suka nih model yang simpel-simpel atau rumah teman-teman tuh modelnya minimalis, gaya furniture Japandi, coffee table Japandi itu cocok banget buat rumah teman-teman. Iya, jadi kelihatan lebih homey juga nggak sih Kak? Apalagi warna-warnanya pun bukan warna-warna yang berani kan, warna-warnanya yang netral ya, gonjreng. Warna-warna yang lebih netral gitu, jadi lebih lebih kalem aja di mata gitu. Berarti mungkin warna-warnanya tuh warna-warna kayu, kemudian warna putih atau krem seperti itu. Menarik ya Kak ya. Nah, selain itu teman-teman, yang lagi tren lagi di Indonesia itu adalah meja dengan bentuk unik. Bentuk unik kayak gimana nih Kak? Tiba-tiba bentuknya meleot kayak gitu. Nah, selain kadang dia itu bentuknya basic atau simple, kadang dia juga untuk menunjukkan keunikannya yaitu dia menggunakan aksen Kak. Contohnya seperti yang di depan kita itu ada aksennya, ataupun dengan gaya atau
shape yang berbeda. Jadi kadang lonjong, kadang ada yang berbentuk tube apa sih kayak tabung ataupun lingkaran seperti itu, atau memiliki tempat penyimpanan yang unik. Oh, jadi kayak semacam hidden compartment gitu. Hidden compartmentnya atau tempat penyimpanannya itu unik Kak tempatnya, seperti itu. Itu juga bisa membuat ruangan kalian terlihat lebih berwarna. Iya, benar sih. Dan kayak kesannya ngikutin perkembangan zaman juga ya Kak ya. Bener-bener seperti itu Kak. Selanjutnya nih, tren yang lagi hype juga itu adalah meja-meja yang bisa di custom. Jadi dia ukurannya tuh bisa menyesuaikan sama ukuran ruangan. Bener. Jadi kalau misal ruangan teman-teman nggak terlalu besar, teman-teman menggunakan coffee table yang ukurannya sama ya. Jadi apa ya? Jadi kelihatan disesuaikan gitu ya. Jadi misal ukuran sofanya atau bentuk ruangannya itu kan akarnya ada yang aneh-aneh ya Kak. Kadang karena udah kebelinya rumahnya membentuk kantong ya, atau enggak bentuknya tuh asimetris ruangannya. Ya itu mungkin jadi hal yang lucu juga apabila di custom sesuai dengan bentuk ruangan juga. Jadi kayak apa ya? Ada apa sih? Bentuk uniknya. Iya, unik ya. Ada keunikannya. Uniknya gitu sama teman-teman. Apalagi sekarang zaman sekarang tuh apartemen ataupun perumahan kadang yang luxury dia tuh membentuk atau membuat rumahnya tuh terlihat unik Kakak. Iya, jadi justru malah dibuat nggak simetris bener. Jadi sekalian aja nih furniture yang digunakan pun terkadang yaitu teman-teman bentuk-bentukannya pun unik seperti itu, atau bisa diukur atau ukurannya bisa disesuaikan seperti itu. Lanjut yang terakhir nih teman-teman, yaitu adalah sentuhan-sentuhan tradisional. Nah di sini sentuhan tradisional itu nggak hanya berbatas pada coraknya ataupun dari ukirannya, tapi dari bentuknya teman-teman. Terkadang bentuk-bentuk yang alami atau bentuk-bentuk yang simple justru itu bisa menambah kesan tradisional tapi tetap mengikuti perkembangan zaman dari sebuah rumah nih. Jadi kayak model-model yang semi unfinished gitu semi unfinished yang masih kelihatan banget corak kayunya atau warnanya tuh biasanya kalau yang kita tahu ya biasanya tuh warna-warna whitewash tuh bener-bener dia tuh mencerminkan biar coraknya tuh kelihatan banget. Bener, jadi kelihatan lebih tradisional tapi tetap terlihat modern teman-teman seperti itu. Ternyata ada banyak banget ya tren model-model coffee table yang ini bisa jadi pilihan kita banget. Karena maksudnya tidak nggak terbatas gitu untuk desain-desainnya. Bener. Apalagi di Indonesia yang kita kira ya udah model-model coffee table seperti itu aja, tapi ternyata teman-teman banyak banget ya desain-desain yang menarik yang bisa menambah dekorasi atau menjadi focal point dari rumah kalian seperti itu. Oke, nah itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini seputar coffee table, mulai dari fungsinya, sisi estetikanya, terus sisi kenyamanannya juga, hingga sampai yang terakhir tadi tren ya Kak ya, yang macam-macam banget nih. Nah, kalau teman-teman kepo nih, next kita akan bahas apa lagi? Teman-teman stay tune terus di platform-platform sosial media kita, karena pasti kita akan spillkan ya ke teman-teman. Hari ini kita akan bahas apa sih? Ini kita akan bikin apa sih? Iya, bener banget. Nah, buat sekarang sekian dulu. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, di Ilena Talks berikutnya. Kami pamit undur diri. Aku Kebi dan aku Anda. Sampai ketemu di Ilena Talks berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.